Ini juga keluarga besar papi saya yang mayoritas non-Muslim. Saya kan orang Chinese, jadi kalau Imlek kita masih merayakan gitu kan. Apalagi waktu itu saya masih punya nenek saya belum meninggal, itu kan lebih itu lagi kan acaranya ya. Dan itu mereka pun selalu Evelyn yang boleh dimakan yang ini ya gitu, yang ini jangan, dia benar-benar yang ini halal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang seorang wanita ya. Wanita ini berketurunan Tionghoa ya, Chinese lah begitu. Beliau masuk Islam ya, masuk Islam. Dan pada mulanya ya, pada awalnya keluarganya seolah-olah tidak terima gitu ya, seolah-olah tidak menyukai ya, karena memang konotasi di dalam Islam, di mana Islam itu selalu difitnah ya, bahasanya Islam itu agama yang keji, agama yang jahat, agama yang senang dengan kekerasan gitu ya. Itu kan framing yang dibuat oleh para kaum kafir ya, musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak menyukai Islam, di mana orang yang tidak Islam namun tidak mau belajar dan hanya mendengarkan dari mulut-mulut orang-orang yang tidak menyukai Islam ya, dan mempercayai tentang apa yang dituduhkan ataupun yang difitnahkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam ya, yang takut akan Islam ini jika mana bangkit kan gitu ya. Jadi mereka membuat fitnahan-fitnahan di mana Islam teroris lah, inilah itulah segala macam. Jadi acap kali ya ketika ada sebuah keluarga di mana salah satu dari anggota keluarganya itu memeluk Islam ya, masuk Islam gitu ya, itu pasti mereka itu akan gusar ya, oleng gitu, macam aib yang sangat memalukan bagi mereka dan sangat mengancam gitu ya, seolah-olah demikian. Jadi inilah salah satu contoh di mana wanita ini ya, wanita cantik ini setelah masuk Islam ternyata beliau menunjukkan akhlaknya, di mana akhlakul karimah ya, sebagai seorang muslimah beliau tunjukkan kepada keluarganya, dan pada akhirnya keluarganya pun dapat menerima dan mengerti, bahkan saat ini malah sangat dicintai oleh keluarganya ya, dan dibanggakan oleh keluarganya begitu kaum muslimin. Jadi inilah ya kesaksiannya ataupun apa yang beliau sampaikan ya, semua nampak real dan rasional ketika di dalam kesaksian ini. Berbeda halnya dengan yang ada di channel-channel Kristen ya, orang-orang Kristen yang membuat kesaksian murtadin dobol itu ya, yang katanya sebulan pergi haji, pergi umroh 7 kali, setahun pergi haji 7 kali. Ini kan tambah
bodoh ya, artinya orang sudah bodoh tambah bodoh ini. Nah ini kalaupun berbeda hanya dengan apa yang menjadi kesaksian di mana orang yang tadinya bukan muslim lalu masuk Islam ya, wah itu pasti kesaksiannya itu real ya, artinya rasional, apa yang disampaikannya itu tidak ada sifatnya diada-ada ya, tidak seperti yang di Ono tempatnya pendeta Manubulu dan tempat pendeta-pendeta yang lain yang dimana mereka menghadirkan kesaksian-kesaksian dari para murtadin odong-odong ya, murtadin dobol. Malah semalam ada ya saudara-saudara kita ya muslim ya masuk di dalam kesaksiannya Coki Sitohang. Nah tiba-tiba Coki Sitohang kesurupan kesurupan Roh Kudus dia. Oke, demikian kaum muslimin agar tidak berlama-lama ini jadi panjang ceritanya. Oke, demikian kaum muslimin, akan segera saya tampilkan videonya. Pindah agama Islam, saya memeluk agama Islam, bahkan pas saya memutuskan untuk berhijab, dia hanya diam. Sekarang ini setiap saya misalnya nginep di rumahnya, kalau misalnya mau main, anak saya sih suka main sepeda di luar. Saya suka ikut keluar dong, pakai daster walaupun daster panjang gitu ya. Tapi saya nggak pakai kerudung. Saya pikir kan, udah di depan rumah doang kok. Cuman ngintip lagi ngapain sih gitu kan. Mama itu setuju dan dari ayah juga agak cukup sedih gitu ya Mbak ya, walaupun belum berkata-kata. Hingga akhirnya itu proses untuk menerima keputusan Mbak Evelyn itu bagaimana Mbak? Jadi yang kalau ini yang saya rasakan ya. Jadi papi saya tuh awalnya memang nggak banyak ngomong, terus semakin berjalan, mungkin karena kita belum ada pembeda ya, maksudnya saya masih belum berhijab dulu kan, dulu belum berhijab gitu, jadi ya papi masih biasa aja gitu. Dengan berjalan waktu, mungkin dengan berjalan waktu juga akhirnya dia menerima bahwa saya udah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Lalu yang agak bikin mungkin menjadi pembeda, saya memutuskan setelah saya mempunyai anak pertama, saya memutuskan untuk berhijab. Dan itu saya nanya lagi sama adiknya Mami, Mah gimana ya ngasih taunya, aku pengen pakai kerudung gitu. Ya ini kamu harus udah siap juga ya Flynn, katanya gitu, karena ini akan menjadi pembeda yang besar gitu kan, akan yang jadi kelihatan gitu loh. Betul. Kamu sama papi mami tuh tidak sama lagi gitu. Kamu harus siap ya. Gitu. Ya sudah, akhirnya ngomong. Akhirnya yang saya rasakan tuh papi nggak mau diajakin ke mall, makan di luar nggak mau. Kalau diajakin makan di luar pasti makan di rumah aja. Kayak gitu. Mungkin karena kan takutnya bertemu dengan temannya nanti jadi pertanyaan-pertanyaan besar, karena kan gereja di dekat rumah kan, jadi orang-orang lingkungan rumah juga yang kenal pasti kan. Di mall takutnya mungkin itu jadi akan jadi banyak pertanyaan kan. Nah pada akhirnya setelah saya kurang nggak begitu inget ya kapan akhirnya papi yang menerima saya apa adanya gitu. Akhirnya udah mulai mau diajak ke mall dan bahkan memperkenalkan saya dengan teman-temannya. Kalau ketemu di mall, ini anak saya gitu, nggak malu gitu loh, maksudnya kok beda gitu, akan jadi pertanyaan besar sama dia tuh, dia udah nerima kayaknya ya. Dan yang bikin saya terharu tuh waktu kakaknya papi saya meninggal. Itu kan pakai acara Kristen ya di Heaven. Di Heaven tuh kan banyak orang kantor, banyak relasi gitu kan. Dan saya datang sama suami saya dengan berhijab kan. Saya masuk, saya ingat banget itu papi lagi duduk di satu meja sama karyawan-karyawannya. Saya masuk, kenalin anak saya. Dengan bangganya dia ngomong begitu. Saya tuh benar-benar wah, kok bisa gitu, nggak terharu ya Mbak ya. Ini papi tuh benar-benar yang ini anak saya, dan dia kayak
ngelilingin saya, ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya gitu. Itu sih yang bikin terharu banget gitu. Terus kalau untuk sekarang ini, setiap saya misalnya nginep di rumahnya, kalau misalnya mau main, anak saya sih suka main sepeda di luar. Saya suka ikut keluar dong, pakai daster walaupun daster panjang gitu ya. Tapi saya nggak pakai kerudung. Saya pikir kan, udah di depan rumah doang kok, cuman ngintip lagi ngapain sih gitu kan. Dia yang repot. Pakai kerudung, kamu nggak pakai kerudung di luar, masuk. Pasti dia yang seperti itu, Mas. Jadi justru ayah yang sangat menjaga dan mensupport Mbak Evelyn sendiri. Iya, dia yang begitu sih, walaupun dia keras kan orangnya, walaupun sebelumnya mungkin agak kecewa sama saya, pada akhirnya menerima dan malah dia yang lebih, kamu keluar gak pakai kerudung nanti dilihat orang, dia lebih yang begitu gitu. Dan alhamdulillahnya juga keluarga besar papi saya yang mayoritas non muslim, saya kan orang Chinese, jadi kalau Imlek kita masih merayakan gitu kan, apalagi waktu itu saya masih punya nenek saya belum meninggal, itu kan lebih itu lagi kan acaranya ya. Dan itu mereka pun selalu, Evelyn yang boleh dimakan yang ini ya gitu, yang ini jangan, dia benar-benar yang ini halal gitu. Dan mereka tuh menerima juga gitu, bukannya saya hanya dianggap sebelah mata atau gimana, enggak, alhamdulillnya disupport sama keluarga. Alhamdulillah memang toleransi di keluarga itu begitu besar ya Mbak ya, sehingga bukan menjadi suatu konflik atau perbedaan, justru malah dapat support ya Mbak ya. Iya, alhamdulillahnya. Terus gimana sih rasa Mbak Evelyn disupport baik dari keluarga yang non muslim dan keluarga dari muslim sendiri? Ya, alhamdulillah sangat bersyukur ya, karena mereka sangat mensupport saya, walaupun secara tidak langsung dengan perilaku mereka memperlakukan saya gitu, memberitahu yang mana yang halal, yang mana yang tidak halal, itu udah saya bersyukur banget. Kalau mereka tuh benar-benar tidak kan ada yang mungkin orang, Islam ini begini, Islam itu begitu. Alhamdulillahnya mereka sangat menerima saya, jadi saya alhamdulillah dapat keluarga yang benar-benar berdemokrasi ya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang kesaksian di mana seorang wanita cantik ini ya, yang berketurunan Chinese, Tionghoa lah begitu. Beliau memberikan kesaksiannya ya, yang dimana tadinya keluarganya tidak menyukainya, dengan akhlak nur karimahnya beliau dapat menunjukkan bagaimana akhlak mulia di dalam Islam ya, sehingga orang tuanya ataupun keluarganya pun dapat membanggakannya ya, menjadi bangga atas apa yang menjadi perilakunya ya, atas keislamannya. Karena memang di dalam kekristenan itu sendiri ya, bahasanya Yesus sendiri pun berkata di dalam Matius 4 ayat 10 ya, bahwasanya Yesus sendiri berkata, baik saya akan bacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti ya. Jadi iblis saja ya, iblis saja yang tahu dunia gaib ya, dunia yang manusia sendiri tidak dapat melihatnya ya, namun iblis dapat melihat dunia manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat dunia iblis sekalipun. Yesus memerintahkan ketika Yesus dicobai oleh iblis ya, Yesus itu dicobai oleh iblis, Yesus berkata bahwasanya iblis diperintahkan untuk menyembah Tuhan Allahmu. Yesus tidak berkata sembahlah aku ya, tapi sembahlah Tuhan Allahmu ya, dan Allahku. Nah, masa lagi pula ya, jika mana ya Yesus ini Tuhan, masa ya ada Tuhan digodai iblis ya, dicobai iblis, kan aneh. Jadi bin lucu ya, aneh bin lucu gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan ya, semoga menjadi sebuah
ibrah bagi kita semua dan menjadi sebuah kemanfaatan bagi kita semua, di mana kita menjadi semakin kuat di dalam akidah kita, ya, karena memang tidak ada agama selain daripada Islam yang dapat cari kebenarannya, ya, yang dapat kita cari kebenarannya secara ilmiah maupun secara kehidupan nyata yang ada pada sekeliling kita. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.